laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama dibayar sama atau tidak. Ternyata masih ada yang laki-laki yang menjawab tidak gitu ya, tidak sama. Jadi yang sama itu pada laki-laki yang menjawab harus dibayar sama itu lebih sedikit dibanding perempuan yang menjawab iya sama gitu. Harusnya jadi wanita itu sebetulnya di Indonesia sudah secara tegas percaya bahwa pembagian tanggung jawab dan juga penghasilan itu harusnya sama gitu ya. Jadi cuman dan gambaran ini antara global dengan di Indonesia sama gitu ya. Meskipun di Indonesia lebih kecil. Wanita yang percaya diri merasa harus dapat dibayar sama itu hanya 75 responden gitu ya. Baik, berikutnya bagaimana pandangan atau a priori terhadap wanita ini? Masih banyak laki-laki yang belum bisa sepenuhnya menerima gagasan emansipasi wanita ya, karena mungkin berpotensi menyebabkan pria tertinggal gitu ya. Dan budaya tradisional juga selalu memberikan peran besar terhadap laki-laki dan perempuan wajib fokus pada rumah tangga dan pengasuhan anak-anak. Nah, bagaimana gambaran global dan Indonesia tentang emansipasi wanita? Bagaimana, apakah emansipasi wanita itu akan menyebabkan laki-laki itu menjadi terbelakang tadi ya, menjadi jatuh atau tersinggung harga dirinya gitu. Kalau secara global semuanya menjawab hampir sama. Tetapi di Indonesia ternyata wanita pun merasa gitu ya bahwa kalau dia nanti emansipasi gitu, dia akan menjatuhkan laki-laki di situ. Ya, sehingga ini hasil survei yang tahun 2017 itu. Termasuk juga adanya kemarahan atau kebencian terhadap wanita itu ternyata di global itu justru lebih besar gitu ya, hatred terhadap perempuan dibanding hasil survei di Indonesia. Kemudian ini juga hasil survei bagaimana orang Indonesia itu merasa lebih sedikit yang merasa bahwa diperlakukan sama atau setara. Jadi masih merasa belum equal ini antara laki-laki dengan perempuan ya. Ada 3% perempuan yang merasa dia masih belum diperlakukan secara equal. Gitu. Kemudian ketidaksesuaian atau ketidaksetaraan gender ini itu merupakan kesalahan laki-laki itu tidak banyak yang berpendapat demikian gitu. Hanya sedikit perempuan yang merasa bahwa itu kesalahan laki-laki. Tapi justru yang laki-lakinya menjawab lebih tinggi. Kemudian kesetaraan gender ini tidak akan terjadi karena memang tidak equal gitu ya. Pertanyaan seperti itu ternyata justru di Indonesia lebih antara laki-laki dengan perempuan ini punya pendapat yang sama gitu ya. Kalau di global dia lebih banyak wanita yang merasa demikian. Nah, ini juga beberapa survei yang mungkin kita baca sebagai wanita memiliki hak tapi tidak memiliki kekuatan. Nah, ini kelihatannya dari baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia sepakat bahwa perempuan memiliki hak tapi tidak memiliki kekuasaan. Ya, karena terkait dengan budaya Indonesia. Kemudian mengurus anak adalah tanggung jawab wanita juga ternyata sama ya, pria dan wanita Indonesia itu menganggap kalau perempuan itu mengasuh anak itu lebih sukses atau lebih penting daripada karir. Ya, tetapi bahwa wanita dominan mengasuh anak itu memang 90% mengakui bahwa mengasuh anak lebih mulia daripada mengejar karir gitu. Kemudian pada survei tentang status hubungan laki-laki perempuan di mana laki-laki harus dominan, ternyata memang perceraian di Indonesia itu memang terjadi karena laki-laki ini merasa penghasilannya lebih rendah sehingga ini mengganggu. Sebanyak 71 responden laki-laki yang merasa bahwa ada masalah kalau wanita ini lebih dominan gitu kira-kira. Nah, kemudian juga pandangan budaya tradisional tentang maskulin dan feminin itu ternyata masih banyak di Indonesia itu yang
berpendapat, wanita Indonesia terutama berpendapat kalau dia khawatir kalau kalau laki-laki itu tidak maskulin. Jadi mereka merasa laki-laki itu harus dibesarkan dengan cara maskulin dan perempuan harus benar-benar feminin gitu. Sehingga ini menimbulkan stereotipe bahkan oleh sesama perempuan sendiri. Nah, bagaimana keseimbangan gender di organisasi atau di perusahaan? Jadi organisasi itu setuju bahwa kesetaraan gender yang lebih besar di tempat kerja akan menciptakan hal positif untuk kinerja organisasi dan daya saing. Biasanya banyak organisasi yang banyak teori-teori organisasi yang menyetujui hal ini, bahwa sebetulnya harusnya sama, setara gender. Cuma dalam implementasinya biasanya ada beberapa hambatan wanita itu untuk mendapatkan posisi atau senioritas yang sama. Yang pertama karena wanita selalu mengutamakan keluarga sebelum bekerja. Jadi kadang-kadang kalau harus dibenturkan pada pilihan pekerjaan atau keluarga, pasti wanita kebanyakan akan memilih keluarga. Kemudian yang kedua, wanita kurang terwakili di tingkat yang lebih tinggi karena dianggap sebagai pemimpin kurang cakap. Padahal sebetulnya wanita itu mempunyai kemampuan antara rasio dengan intuisi itu sebetulnya cukup baik sehingga dia dapat juga memiliki kemampuan yang efektif dan kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, wanita memang kurang tertarik memimpin dibandingkan pria. Jadi memang kadang-kadang di dalam suatu komunitas, misalnya kita tanyakan saja, ini siapa yang akan memimpin merapat misalnya gitu. Pasti kadang-kadang justru wanita sendiri mempersilahkan, udah bapak-bapak saja yang memimpin gitu. Jadi ini adalah salah satu hambatan yang menyebabkan kadang-kadang kesetaraan gender ini tidak tercapai di tempat kerja. Kemudian wanita tidak cukup berbicara untuk mendapatkan peran kepemimpinan. Jadi ada perasaan kurang asertif lah ya, kurang menonjolkan diri gitu dibandingkan laki-laki. Dan beberapa perusahaan juga merasa tidak masalah jika tidak mempromosikan wanita. Jadi belum menjadi isu bahwa ingin memberikan kesempatan yang lebih misalnya gitu kepada wanita. Nah, oleh karena itu biasanya diperlukan analisis data dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan SDM agar bisa terselenggara dengan baik. Tidak bagaimana struktur pekerjaan atau organisasi dapat mengatur hubungan kerja saja, kemudian mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, dan pemenuhan kontrak kerja dari sisi gaji maupun akses data ini harusnya setara, tanpa melihat gender. Nah, bagaimana ini bisa muncul? Nah, kalau ini ingin bisa muncul, maka proses mulai dari rekrutmen, wawancara, sampai dengan pemberian reward dan promosi itu juga sebaiknya dibebaskan dari persepsi ya tentang gender ini. Jadi apa namanya? Misalnya ada pengelompokan peran di mana wanita itu hanya bersifat membantu karena yang cakap memimpin tuh laki-laki, atau juga mungkin ada apa pelatihan-pelatihan yang kemudian membedakan gitu. Kalau untuk perempuan seperti ini, kalau untuk laki-laki seperti ini, ataupun ada persepsi misalnya dalam pemberian reward, oh gaji laki-laki itu harus lebih tinggi karena dia menanggung kebutuhan keluarga, sedangkan perempuan dianggap sebagai single gitu ya, sebagai tidak menanggung keluarga dan seterusnya. Sehingga ini akan menyebabkan ketimpangan gender di dalam organisasi. Nah, oleh karena itu perlu adanya keseimbangan gender dalam organisasi untuk menghapuskan glass ceiling tadi ya, kemudian menciptakan mempertahankan konsistensi kerja dan memperoleh tenaga kerja yang capable, serta juga dapat mempertahankan pekerja yang berbakat, dapat menarik minat dan mempertahankan pekerja yang berbakat. Sehingga dalam hal ini perusahaan atau organisasi harus meningkatkan keberagaman kerjasama yang solid antara kedua gender ini. Kemudian antara laki-laki dan perempuan harus memiliki konsistensi kinerja yang baik dan daya saing yang tinggi, gitu ya. Sehingga di dalam organisasi dia mampu bersaing secara produktif dan memiliki kepemimpinan yang mampu memecahkan setiap masalah ada, dan hasil kinerjanya dapat terukur dan positif sehingga dapat
mengungguli tim yang sifatnya homogen. Jadi kalau laki-laki dan perempuan ini harusnya diberi kesempatan yang sama. Jadi tidak hanya membentuk tim yang homogen, sehingga nanti bisa menghasilkan kinerja yang lebih positif. Nah, bagaimana proporsi wanita pada tingkat senior manager ini kalau dilihat dari source dari Mastercard Index of Women Entrepreneur? Kalau kita lihat di di wilayah ASEAN ini 94% bisnis memiliki wanita setidaknya satu pada senior. Sedangkan ada 28% justru senior roles ini dipegang oleh wanita gitu. Nah, kalau kita lihat memang 5 besar ini Indonesia belum termasuk dalam female business ownership di ASEAN ya untuk kategori yang 5 besar. Jadi yang paling banyak justru dari Vietnam itu ya persentasenya. Bagaimana kalau di BPJS Kesehatan? Nah, ini kalau di BPJS Kesehatan perempuan itu cukup besar ya jumlahnya. Jadi ada dari total pegawai yang ada ternyata 58,37% itu justru perempuan. Ya, dan yang menempati posisi sampai dengan general manager itu sebanyak 37%. Jadi menurut saya di BPJS Kesehatan ini kesempatan untuk perempuan masih cukup besar ya. Meskipun tetap kelihatannya perimbangannya kalau sudah di level-level yang tertinggi, kalau kita lihat jumlahnya dari 2.122 ini yang manajer saja sudah 120, ini masih 86 gitu ya. Kalau di Asman masih sama ya kira-kira, dan makin ke atas memang ternyata makin kecil proporsinya. Nah, bagaimana hak-hak pegawai perempuan di BPJS Kesehatan? Sebetulnya hak dasar dalam bekerja itu juga sama ya, dan tidak dibedakan, dan mempunyai jaminan sosial yang sama, pengupahan dan penggajian juga setara, jaminan sosial dan K3 juga setara, dan yang tambahannya adalah adanya hak cuti khusus ya, hak cuti khusus yaitu cuti melahirkan, cuti keguguran, cuti haid ya, dan ada fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui. Adapun kesempatan karir diperhitungkan sama antara laki-laki dan perempuan di BPJS Kesehatan. Nah, oleh karena itu memang untuk menghentikan diskriminasi gender ini kita perlu mungkin lebih banyak lagi memindahkan wanita ke dalam dewan direksi dan ke dalam kepemimpinan senior. Di sini kita bisa lihat Dewas itu ada 3 ya perempuannya, jadi cukup banyak terwakili. Kalau saya memang jadinya minoritas karena dari 8 direksi hanya 1 yang perempuan. Kemudian yang kedua mungkin kita perlu mengenali bias dan stereotip masyarakat dan memastikan bahwa praktik di perusahaan atau di organisasi tidak memperkuat stereotipe ini gitu. Jadi memberikan kesetaraan yang sama. Kemudian pertanyaan wawancara ilegal maksudnya mungkin pertanyaan yang cenderung melecehkan gitu ya, atau tidak menguntungkan bagi perempuan. Jadi misalnya pertanyaan yang sifatnya fisik gitu, kalau perempuan ditanyakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak mencerminkan prestasinya. Jadi saya ingat waktu itu ada keluhan dari bintang film yang memainkan peran superhero wanita di Amerika. Dia mengeluh dia sakit hati karena kalau yang laki-laki ditanyakan bagaimana cara mendapatkan peran tersebut dan bagaimana berperan menjadi superhero, tetapi pada dia hanya ditanyakan bagaimana cara dia menjaga berat badannya, bagaimana cara dia menjaga kecantikannya, dan itu bagi dia ini pertanyaan yang sangat melecehkan karena dia merasa bahwa loh kenapa saya nggak ditanya tentang prestasi saya atau kinerja saya. Yang keempat juga mempekerjakan dan mempromosikan gender secara netral ya, di mana ini memang masih sangat sulit, masih banyak sekali persepsi bahwa perempuan itu terlalu banyak cuti dan sebagainya ya, apalagi kalau sudah nanti kalau hamil dan sebagainya, dan itu dianggap menghambat. Kemudian yang kelima meminimalkan kesenjangan gender dalam hal pengupahan dan gaji.
Dan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan mengevaluasi penugasan kerja, di mana beban pekerjaan masih bisa diberikan secara equal gitu ya, tanpa membedakan ini. Maka tadi mungkin sudah saya singgung bahwa mulai dari proses rekrutmen, kemudian wawancara. Wawancara mungkin perlu dilakukan dengan blind interview ya. Jadi yang mewawancara atau yang membuat keputusan ini tidak perlu melihat atau mengenali jenis kelamin atau karakteristik demografisnya. Jadi didasarkan benar-benar pada penilaian yang objektif dan kriteria yang relevan. Kemudian dalam pengelolaan tenaga kerja juga manajemen bisa memberikan evaluasi kinerja yang sama dengan kriteria yang objektif. Jadi misalnya tidak menghitung, oh terlalu banyak jumlah cutinya gitu. Nah jangan itu mungkin yang dinilai, mungkin nanti penilaiannya sebaiknya pada kinerja. Kemudian pengembangan karyawan juga sebaiknya mendasarkan pada keterampilan dan kemampuan serta minat SDM-nya, jadi tidak membedakan bahwa oh kalau pekerjaan di lapangan misalnya gitu ya, itu berarti bukan untuk perempuan. Perempuan itu kerjanya hanya di back office saja misalnya. Nah itu juga mungkin adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan karyawan. Dan kemudian reward ya, kalau reward diharapkan dapat diberikan berdasarkan kriteria kerja, dan kemudian promosi juga dilakukan dari penilaian kinerja dan pengembangan diri dari pegawai. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melewati waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.